Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma qamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para orang tuaku, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib sedang menunggu jamaah isya yang saya muliakan. Di baru-baru ini sampai lagi. Terus waktu bergulir seperti itu, tidak nanti mungkin kita akan pindah alam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini mari kita melihat minal agasan naro. Insyaallah di surah 10 yang saya baca tadi. Bukan untuk yang pertama kalinya bersama jamaah membaca ayat itu di mimbar ini, sudah sering, tetapi pengetahuan penceramahnya yang itu-itu saja kita ulangi. Maka dari a'udzubillahi rajim, innal ladzina qala Allah majappu tau engkai qalu rabbunallah puadai makkada puakku iya pun Allah Ta'ala summa istaqamu kemudian istiqamah aga basogi nak kata ni maseri, tidak goyang, tidak ragu, mengatakan puakku ya pun Allah Ta'ala, kemudian nak kata ni maseri, tidak ada keraguan, tidak goyang, tidak berubah. Balasannya ini sangat menyenangkan, Bapak Ibu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun bagi mereka itu para malaikat dengan mengatakan alla takhafu, ajak memberitahu wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Fussilat 30, bisa dibuka kembali di rumah, ada kitab-kitab terjemahan, bahkan kitab tafsir terjemahan. Bersama saya, tafsir Ibnu Katsir. Apa yang mau dibahas di sini? Siapa itu orang yang mengatakan Tuhan saya Allah? Agatosi akatana pung Allah Ta'ala makadai istaqamu, summa istaqamu. Kemudian kapan malaikat turun? Kapan malaikat turun? Itu yang akan kita bahas malam ini. Dengan merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Makadai pandrita lopota, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, majappu tongkai makadai pongkuyak pong Allah Ta'ala, kemudian istiqamah ay akhlasul amala lillahi wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'allahu lahum.
Siapa yang maksud orang mengatakan Tuhan saya Allah kemudian istiqamah itu menurut Ibnu Katsir, akhlasul amal lillah, tau engkai tuli ikhlas jama jamanna nakara nepung Allah Ta'ala. Sudah kita bahas yang lalu-lalu, malah berulang-ulang. Karena ini pembahasan sangat penting, keikhlasan. Angkasikwe muncul lagi di sini. Wa amilu bi ta'atillahi ta'ala, dan beramal bi ta'atillahi, dengan taat kepada Allah, ala ma syara'allahu lahum, sesuai dengan yang disyaratkan. Ini kena, ini mana tuh? Disuruh salat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh berimpak. Ikhlas, taat. Itulah yang dimaksud kata Ibnu Katsir, orang yang mengatakan puatku iya pun Allah Ta'ala kemudian istiqamah. Ikhlas, patuh. Di kantor-kantor, instansi-instansi atau perusahaan, bagi karyawan yang mendaftar ada fakta integritas ditandatangani. 1 harus ini, 2 harus ini, 3 harus ini. Tanda tangan, bermaterai. Ini bukan sekedar tanda tangan, tapi tanda tangan ini adalah komitmen, kesanggupan untuk mengikuti aturan yang ada. Makutoni ya. Ya kau makade puakku iya pun Allah Ta'ala. Tania ada bawangnya. Bukan ucapan saja. Kesiapan hati yang keluar melalui lidah. Untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ucapan saja, tetapi komitmen maka datawe. Akad tamatadda, poleri lalang, untuk siap diatur oleh Allah. Makanya di surah Al-Ahzab, maka dari Allah Ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ia tutup selenge urani makundraye. Idza qadallahu amran, apabila Allah memutuskan suatu aturan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada lagi pilihan jiwanya. Dia nagaga. Itu jiwanya ikut kepada kemauan Allah dan Rasulnya. Ia na yasengnya. Puakku iya pun Allah Ta'ala. Kemudian, ya kata ni maserir. Ya kita ini yang kena ini semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mana tuh Bapak Ibu? Siapa yang dikena ini? Ini mana? Alhamdulillah. Ini pembahasan malam ini hanya menguatkan saja. Malah saya belum lahir, ini orang-orang tua saya sudah rokok, sujud nih. Ya. Cuma ini datang pembahasan ini hanya menguatkan saja. Karena kita sudah melakukannya. Agama jelok sosok. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loro mak jelok si, asra mak jelok si. Subuh mak jelok si. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya mana na ye? Ya mana na ye? Jadi menurut Ibnu Katsir, ikhlas mapatuh. Nah itu pokoknya agama. Patuh luar, di dalam dengan keikhlasan. Itulah inti agama. Ini intinya. Yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Engkasi di riwayat narampian reguruta kue, an Anas bin Malik. Oleh sahabat Nabi ta Anas bin Malik, makadai qara'a alaina Rasulullah SAW. Iya Nabi ta nabacangi si di ayat. Iya nih ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Maka dari Nabi qad qalaha nasun summa kafara aktsaruhum. Mega tu tahu nasa?
pura ina puada Allah, puaku pun Allah Ta'ala, pura masahada, kemudian summa kafara. Kemudian masuk ipole ada dana. Ada kan? Ada. Di negara kita ada. Di negara luar juga banyak. Bahkan di masa Nabi sendiri, banyak yang keluar berubah. Awalnya dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Rabbi, puaku pun Allah Ta'ala. Lama, keluar dari keislamannya. Bahkan tua mu pina bitta. Maka dia nabita memeraja kau nak ni irtadda man irtadda minal muslimin. Sesan atau selengi mangkalinga ceramana nabita maka pura ka memeraja nak ni masuk ipole asal lengan. Sehingga Rasulullah mengatakan di sini ketika idapi nabita menjelaskan ke sahabat ayat yang kita bahas malam ini, maka dia nabita qad qalaha nasun summa kafara aktsaruhum. Sungguh ini telah diucapkan oleh orang, kemudian kebanyakan mereka keluar dari komitmennya, keluar dari janjinya, keluar dari pengakuannya. Masuk. Faman qalaha hatta yamut. Dan ini gini kita unasan nabita, pertahankan yaro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Letuk matena, maka dia nabita faqad istaqama 'alaiha. Taman yekwayae yang dijanji oleh Allah ini. Maka dia, jadi kalau ada orang mampu, syahadatnya itu dijaga, dipertahankan terus, sampai meninggal dunia, madangi bertahan. Nanti dibahas di sini di belakang, bagaimana perjuangan Tomadang. Bapak Ibu sekalian. Maka dia Nabi Tanarekong, kata pertahankan ya syahadatnya, maka dia puakku ya pun Allah Ta'ala. Allahu Rabbi, asyhadu an la ilaha illallah, tulima ajal lo osowani, masam pajangi. Nah pertahankan yang letuk mati, maka dia Nabi Ta. Ia yang dimaksud oleh Allah. Tamanir itu yang dimaksud oleh ayat ini. Istiqamah. Inilah yang harus ditanam di dadanya anak-anak. Kita ini Bapak Ibu hanya berusaha. Wasele, taniya hidik punna. Usaha, hidik punna. Diajak anak-anak lepak gurang yang nanai. Hasilnya tanya hidup punna pun Allah Ta'ala. Tetapi biasanya, dan ini kaidah rumus kehidupan, usaha tidak akan menyalahi hasil. Ya. Maka kita ini harus berusaha menanamkan ini. Rabbunallah di dadanya itu anak-anak. Peko cara anak, masing-masing kita punya cara. Masing-masing kita punya cara. Seberapa dekat kita dengan anak-anak. Ya. Kita selip-selipkan. Bagaimana ini menanamkan syahadat ke dalam jiwanya anak-anak. Dijiwai menjadi darah dagingnya. Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat datang ke Nabi Ta. Ini katanya di Sahih Muslim. Angkato makutana ku nabita. Abdullah As-Saqafi asanna. Qultu ya Rasulullah, makutana ku nabita, hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Tapudanga kasih pasang ya Allah, ya Rasul. Talenga nasihat a'tasimu bihi yang saya mau pegang teguh. Maka dia nabita Abdullah, kul puadai makada. Rabbi Allah, iya puakku pun Allah Ta'ala. Summa istaqim. Kemudian pegang teguh itu. Yang ku berubah, yang ku ragu, yang ku goyang. Akatani Mesir ya tuh. Itulah pesan yang disampaikan. Bukan hanya satu sahabat di sini saya lihat, tapi kita tidak baca semuanya. Banyak orang yang minta nasihat, kemudian nasihat na Nabi Tamakkadah. Kul puadai. Rabbi Allah. Iya puakku pun Allah Ta'ala. Itu orang Arab itu tangannya, kongkong pun Allah Ta'ala langsung refleks begini. Allah, langsung begini itu tangannya. Allah. Makanya ini dibawa-bawa ke dalam salat asyhadu an la ilaha illallah. Karena ini memang kebiasaannya, di antara kebiasaan mereka sejak masa Rasulullah SAW. Jadi orang yang dimaksud,
Rabbunallah sumastaqamu adalah tomapato dan niato ikhlas. Mari kita sama-sama ingat ini pasana Ibnu Katsir. Tania paksaku. Kita saling mendoakan supaya penceramah yang menyampaikan juga mengingat ini. Biasanya kalau panjang, gampang dilupa. Taruh ni ponco. Mapato, ikhlas. Inilah orang istiqamah yang dimaksud di sini. Menurut siapa? Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Selanjutnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka dari pun Allah Ta'ala yokong katahu maka ada puaku pun Allah Ta'ala kemudian tidak goyang, tidak ragu, kokoh sampai meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat akan turun kepada orang-orang itu. Kalau orang-orangnya ada di sidrab, maka malaikat akan turun kepada mereka di sidrab. Kalau orang-orang yang mengatakan itu ada di neraka, malaikat nanti akan turun ke neraka. Kapan itu? Saya lihat di sini Ibnu Katsir mengatakan 2 tempat. Sini ada riwayat yang disebut dari Mujahid, yakni indal mauti. Jadi no itu matu malaikat narekomadan ni melo ni mate. Luar biasa. Ini kan ada juga yang disebutkan oleh Pak Quraisy Shihab. Saya baca bukunya Pak Quraisy Shihab, judulnya kalau mau juga beli, Menuju Keabadian. Itu judulnya bukunya Pak Quraisy Shihab. Dibahas habis perjalanan hidup sampai kematian nanti. Maka dari Pak Quraisy Shihab, angka tu si diriwayat, ia komelo ki mit coban nawadik, cuman angka kemampuan tak untuk mita setan, maka setan itu super sibuk kalau orang sudah mau meninggal dunia. Ini setan setiap hari sibuk. Tapi dia gak jauh sibuk kalau setan itu melihat orang mau mati. Kenapa dia sibuk? Dia mau hilangkan itu Rabbunallah yang ada di hatinya orang. Kan selama ini sehat maka ada puaku ya pun Allah Ta'ala asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat mau dia buang dalam hatinya orang. Rasulullah dalam riwayat yang dikutip Pak Quraisy Shihab itu mengatakan, bahkan setan itu karena dia memang dikasih kemampuan oleh Allah mengubah dirinya menjadi nena keluargana yang kayak mati duluan. Nah, jadi kalau ada sudah mau mati, basiranya orang itu langsung aktif. Mata batin yang di sisi kiri ini langsung aktif. Bisa melihat malaikat, bisa melihat setan, bahkan bisa melihat surga. Maka dia minta di bukunya Imamul Ghazali Mukashafatul Qulub, saya baca hadisnya, maka dia minta maknanya seperti ini. La yamutanna ahadukum hatta yara makanahu fil jannati am finnar. De tu gaga to mate kecuali pura ina pitangku pun Allah Ta'ala pura ina ita suruga kayari karanaka kaondona. Nah, di antara yang dilihat itu setan, dan setan pintar Bapak Ibu menurut riwayat, menurut Pak Quraisy Shihab, dia ubah dirinya seperti neneknya yang sudah meninggal duluan. Melo nutu mate bo. Iya nenekmu. Desa muka, tarupa muka. Iya nenekmu. Yo lo kak mati ke di payiko. Saya duluan mati daripada kamu. Kamu baru mau mati, saya sudah mati duluan. Tinggalkan itu Islammu. Dia bilang. Padahal taniero nina setan. Ada di bukunya Pak Quraisy Shihab. Nah, ini menghilangkan ketakutan kita Bapak Ibu, karena ini jaminan Allah. Maka ada pun Allah Ta'ala ni gini kita nak kata meseri, maka ada puaku pun Allah Ta'ala kemudian dipatuhi, diikhlaskan amalnya, turun malaikat pada saat dia nanti madang, pada saat dia sekarat. Yakni indal mauti, maka ada Imam Ibnu Katsir, yaitu pada saat dia mau meninggal dunia. Siapa itu? Kita semua. Karena kita semuanya akan meninggal. Nanti kita akan percaya sama Ibnu Katsir. Wah, cocok Nabi bilang Ibnu Katsir katongan. Akan datang. Ini. Jadi malaikat ini datang, Allah yang terangkan, akan sepung Allah Ta'ala.
Iya ro malaika imana na podangi makkada. Allah takhafu. Anu. Hajakmu mitau mate. Sini. Ay mimma taqaddamuna alaihi min amril akhirah. Ajakmu mitau hadapi wi alam barzah. Ajakmu mitau hadapi alam kubur. Ajakmu mitau hadapi hadang padang mahsyar. Ajakmu mitau hasuk kiamat. Siapa yang bilang ini? Allah Ta'ala menerangkan kejadian yang tidak kita ketahui, tapi sudah diketahui oleh orang yang sudah mati duluan. Quran ini Pak, Fussilat 30. Bisa dibuka. Wala tahzanu. Maka dari Allah Ta'ala, itu malaikat nanti akan berkata kepada orang yang mau mati. Kita semua. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih. Ala ma khalaqtumuhu, dari apa-apa yang musalai mondri, min amri dunya linomu waramparammu, mi waladin anak-anakmu, wa ahlin keluargamu, wa malin waramparammu, wa di'audaini adinin, atau utangmu atau agamamu di sini. Maka dia malaikat aja nambokmu pikiri kirui mondri, bene mu anakmu, aja namu pikiri ki. Siapa yang bilang ini? Malaikat, diceritakan oleh Allah. Fa inna nukhlifukum fihi. Maka dari malaikat, saya yang atur nanti di belakang. Bahwa ada ini. Dibuka rahasia ini oleh ulama besar dalam kitab tafsirnya. Tugas kita apa? Tugas kita mengatakan waktu Allah Ta'ala. Kemudian, ya kata ni Mesir ya gaman. Nah. Jangan takut, jangan bersedih. Sidipi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira maki dengan surga yang dijanjikan. Jangan kau bersedih. Ajamu terimbo. Wa abshiru bil jannah. Gembira kau dengan surga. Jadi keluarga-keluarga kita yang sudah wafat, yang bagus agamanya, ikhlas kemudian mapato. Napak kumana Bapak Ibu oleh malaikat. Ini maka Allah Ta'ala. Bukan ucapan ulama ini. Ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa absiru bil jannah. Gembira kumpul dengan surga. Kata malaikat. Fayubassirunahum. Maka itu malaikat-malaikat memberi kabar gembira bidhihabis syarri, dengan menghilangkan kejadian-kejadian buruk yang tidak baik sesudahnya, wa husulil khairi, dan kejadian-kejadian baik yang akan datang, yang akan dihadapi oleh orang yang mau mati, dan itu adalah kita-kita semua. Yeah. Alhamdulillah. Maka kita khawatir ini jangan sampai itu goyang. Insya Allah tidak akan goyang. Insya Allah. Maka ini, kalau lobet HP tak, ya guys. Dicas. Sekarang HP itu tambah baru ini HP, tambah cinampe kami macas. Biasa kita macas setengah jam. Sekarang 10 menit sudah penuh. Bagaimana cara mencas keagamaan ini? Sudah diajar sama Nabi masih hidup. Agan Nabi tak. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah agamamu. Bahasa sekarang, cas itu agamamu, casi. Bagaimana caranya? Fuadai makada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan satu kali ucap, mau langsung penuh HP tak. Napaletok do. Magi dek penuh. Napai. Biarkan dia lama, makutoni nih hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah bilang guruku, kamu semua 300 satu kali baca, satu kali duduk. Oke. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicas, butuh waktu. Dan ini harus sampai ke anak-anak. Apa ide? Sudah kita laksanakan semua. Ini anak-anak Bapak Ibu. Saya khawatir kepada anak-anak sebab ini nih. Saingan kita ini besar. Saingan ini besar. Ada pertemuan Zoom dengan
Sesama alumni Mesir mungkin juga Pak Imam ikut juga di pertemuan, termasuk saya ikut. Akan sempat Quraisy, wahai alumni Mesir, ini yang muda-muda, jangan tinggal diam, gunakan mediamu untuk berdakwah. Jangan cuma menunggu yang tua-tua, dibilang. Makanya saya, kalau ada cewek kayak ini masoti, kusir demi mengikuti arahannya Pak Quraisy Shihab. Walaupun ceramahku tidak standar, saya share saja. Kalau ada orang bisa mendengar sedikit, diikuti sedikit, alhamdulillah. Ya. Tapi biasa itu netizen lebih pintar dari penceramah. Pas ku buka komentarnya, agan pudangnya, Ustaz Koplak. Kebetulan nero. Berarti ini yang komentar orang Jawa. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Anak-anak kita harus diajar ini. Tanam ini dalam hati. Allah. Kita masa syahadat setiap salat. La ilaha illallah. La ilaha. Itulah cara mencas keagamaan kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa abshiru bil jannah. Jadi telu napasengi dipesankan oleh malaikat bagi orang-orang yang matadda puangan Allah Ta'ala nomor di ajak mbok mumitau menghadapi kematian, menghadapi alam kubur, menghadapi tiupan sangkakala, menghadapi padang mahsyar. Ajak mumitau nasa malaikat. Jadi itu setan tadi yang mengganggu itu pasti diusir oleh malaikat ini. Kita jangan takut dengan riwayat yang tadi yang dijelaskan Pak Quraisy. Memang orang akan diganggu oleh setan, tapi orang yang mengatakan puaku pungan Allah Ta'ala, masih patuh pada Allah saat masih sehat seperti kita ini. Masih sehat. Nanti itu malaikat yang datang, bukan setan. Ajak mu tahu mbok mati. Kan kita semua takut ini. Takut semua, jujur saja termasuk saya yang menasihati orang, aja mau minta mati. Padahal saya takut juga Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita takut. Rupanya nanti itu akan datang malaikat dan menampakkan dirinya. Allah takhafu. Ajak mau minta. Wala tahzanu, jangan bersedih. Biarkan anakmu di belakang, biarkan istrimu, biarkan orang-orangmu. Kata malaikat, fa inna nukhlifukum fih. Nanti kami di belakang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Maka nanti ini bukan hanya dikatakan oleh malaikat, gembiraku dengan surga. Di riwayat, seperti riwayat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulubnya, memang Nabi tamak kadade gagatu solailino kecuali pura na pitaku pung Allah Ta'ala, onron na kuranaka, yarega suruga. Apanya yang pakai melihat? Natakapatjang ini basira, mata batin yang otomatis terbuka, dan biasa kita pakai ketika kita mimpi, itu basira yang kita pakai. Jadi kapan malaikat turun, kumaga dan nikmatu, maka sangat bahaya kalau orang keimanannya kepada Allah lemah, kepatuhannya lemah, keikhlasannya lemah. Syukurlah kita ini diajak oleh Masjid Raya Islamic Center untuk mau pengajian. Sehingga saya juga, ini bukan dari saya, hanya membacakan saja. Bapak Ibu, ada di depan saya ini kitabnya. Yeah. Satu, turun pada saat madak kimatu. Tatajemui, akan datang malaikat itu kepada kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan pengolah Quran, tidak mungkin salah. Yang kedua, kapan malaikat itu turun? Wakila, maka ada yang reguruta Imam Ibnu Katsir, innal malaikata tatanazzalu alaihim yauma khurujihim min kuburihim. Malaikat itu akan kembali diutus oleh Allah, menurut satu pendapat, pada saat masuk kimatu, boleh buruk tak. Kapan ini? Terompet sangkakala yang kedua. Kan terompet pertama, mati manengi. Kita mati semua. Menurut kitab Tanwir, saya ajarkan anak-anak di pesantren, 40 tahun dunia ini hening, dek gaga sakda.
Karena mati semua, gunung-gunung terbang seperti kapas, manusia terbang seperti belalang. 40 tahun dunia hening, dega kasada. Summa nufikha fihi ukhra, di dalam kitab Al-Quran. Kemudian munisi terompetnya malaikat. Fa'idahum qiyamun yandurun. Berdiri semua orang dari kuburannya, hufatan uratan, tidak ada berpakaian telanjang semua. Kata Rasulullah, sayalah jenazah yang duluan bangkit dari kubur, dan saya nanti akan mengusap debu di kepala saya. Jelas semua dalil itu. Tega ki melok lau. Pasti bingung ki semua Bapak Ibu. Pasti takut ki semua. Tega ni melok lau. Ini ada ayat yang mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Kembali malaikat mengatakan. Malaikat yang mana ini? Menurut buku ini, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir ini, di kita itu minimal ada 2, rakib atid. Rakib atid. Masih ada malaikat rahmah yang lainnya. Makanya kita salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Disalami makhluk Allah termasuk 2 malaikat ini. Nah, malaikat ini nanti datang pada saat madangi, dia akan datang lagi yauma khurujihim min kuburihim. Hakahu Ibnu Jarir. Dikisahkan oleh Ibnu Jarir Ani bin Abbas, bahwa yang menceritakan ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi tidak mungkin ngarang cerita hoax. Pasti dia sudah belajar kunabitta. Jadi ketika kuburan terbongkar semua, masuk manengi, mau menuju kepada masar, datang malaikat. Menjadi gaib tak? Menjadi gaib. Sehingga orang Islam, di sini dikatakan ini, fayu'amminullahu ta'ala khawfahu wa yukirru 'ainah. Maka Allah pada saat itu menghilangkan rasa takutnya atau selengi, wa yukirru 'ainah, dan membahagiannya. Pama azimah, maka dai guruta. Betapa luar biasanya. Yakhshan nasu yaumal qiyamah. Orang pada hari kiamat itu ketakutan semua. Illa hiya lil mu'mini qurrata 'ain. Tetapi bagi orang Islam pada waktu itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Ada gaibnya. Ayo kita ke sana. Ayo kita sana. Ajak Mumi tahu. Dia bilang mereka, ajak Mumi tahu. Saya temani ki. Bagaimana kalau kita pergi haji umrah? Ada kita yang selalu pantau ki. Hilang dicari. Sebelum hilang diwanti-wanti memang. Diantar ke sana, diantar ziarah. Malaikat nanti sama ini. Ini ada tapi waktu kita habis. Tidak sempat dibaca ini, sesudahnya mudah-mudahan bisa kita sambung membacanya nanti pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau membaca ini kita tidak takut mati. Rupanya Allah sudah menggerakkan malaikatnya. Tugas kita apa? Rabbunallah sumastaqaw. Kata Ibnu Katsir, ikhlas mapato. Semoga. Pengajian singkat dari penceramah yang juga ilmunya hanya membaca. Semoga nampak barakah ipung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf para orang tuaku kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.